Saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi pertemuan kita, laporan tentang hadir dalam acara peluncuran buku 100 tahun Yang Seng I ya. Peserta banyak dan mereka banyak bertanya toh. Ya, saya sebenarnya mau mengajukan satu masalah tantangan ke depan, ya. Ini ada sesuatu bagian yang penting untuk dikembangkan, ya. Tapi saya menjaga diri karena ya saya kan kapan aja bisa hadir di pertemuan PPK ini toh, atau bisa melalui WA toh. Nah, yang saya mau sampaikan adalah gini, saudara. Setiap pagi saya selalu jalan di sekeliling kompleks di Cinere sini, di Cinere Ida. Dan saya satu hari saya melihat ada satu tongkat bambu nih. Saya ambil, saya pakai aja. Tuh, kalau saya jalan-jalan kan. Nah, satu pagi saya di tengah jalan ketemu serombongan orang usianya sekitar ya sudah sepuh lah, 70 ke atas dan mungkin ada yang 80 juga. Seumur saya ya kira-kira more or less yang 80 ini toh. Nah, ketika saya jalan kaki dengan tongkat ini, mereka langsung menegur, "Pak, sakit apa, Pak?" Dikira saya sakit kan. Nah, saya hanya menjawab singkat, ini tongkatnya si Raja Pengemis Ang Chip Kong yang ahli dalam ilmu tongkat penggebuk anjing itu, ya. Tongkatnya itu terbuat dari batu itu kualam itu ya toh, batu giok itu, hijau itu kalau ya saudara nonton silat. Nah, yang surprise adalah orang-orang itu lalu berteriak, kalau disebut, mulai sebut Ang Chip Kong, Oh Yang Hok, Wei Cheng, Wei Yong, Yoko, Nona Lung, Xiao Dongli, dan macam-macam. Akhirnya terjadi diskusi yang cair mengenang masa lalu ketika dia itu menjadi penggemar daripada cerita-cerita silat itu, ya. Jadi ini kan luar biasa kan, buku yang saya baca ketika saya umur 10 sampai 12, kelas 6 sampai awal itu, juga dibaca oleh orang-orang yang saya ketemu ini tuh. Dan orang itu yang hadir itu tidak ada yang ada berganti, bukan orang yang ada keturunan Chinese-nya, ya dah. Jadi ini surprise buat saya, bagi ketika melihat bahwa sudah terjadi penyerbukan silang budaya yang jauh di masa lalu. Dan pada saat suatu saat itu ternyata buku-buku itu numpuknya banyak juga di perpustakaan pesantren itu, ya toh? Nah, itu terjadi pada saat saya diminta memberi ceramah tentang ide-ide tentang Zen, ya toh? Nah, saya kan bingung. Di satu rumah di Kebayoran itu, Kebayoran Baru, ada orang hadir ya 100 adalah. Saya nggak tahu orang itu dari mana asalnya toh. Nah, saya pikir kalau saya bicara bertele-tele tentang Konfusius dan Lao Tzu, Siddhartha, bertele-tele gitu. Saya mengatakan
Saya itu ambil cerita silat ini, salah satu cerita silat. Dan menariknya semua jadi pada diem itu. Nah baru mereka mulai buka suara ketika itu break minum teh itu. Mereka bilang, Pak, gitu ya latar belakang cerita silat itu yang penuh dengan dipengerti kan? Gitu. Bagaimana seorang pendeta yang ilmunya tinggi tapi nggak punya murid, gitu. Lalu murid musuh bebuyutan dia disandra, dipaksa jadi murid dia karena nampaknya dia berbakat meneruskan ilmunya, ya dah? Menjadi penerus ilmunya. Sebab buat seorang yang menguasai ilmu pengetahuan, ilmu apa saja, maka sama seperti orang berkeluarga nggak punya anak itu. Kalau dia nggak punya murid, ilmunya mati di situ. Nah, kalau Anda menonton film Crouching Tiger, Hidden Dragon yang dimainkan oleh Chow Yun-fat itu dan Michael Yeoh, harimau mendekam, naga bersembunyi, itu ada hal yang menarik karena pencuri pedang pusaka yang mau direbut kembali oleh Chow Yun-fat itu kok kaget, dia kok menggunakan jurus butang itu. Tapi jurusnya nggak ada yang masih harus terlalu benar itu, ya. Nah, lalu ilmu merebut pedang kembali itu berubah menjadi ilmu untuk menurunkan, mengkoreksi daripada sang pencuri itu. Nah, inilah makanya saya bilang ya, cobalah apakah sebaiknya Barat itu membuka diri untuk belajar dari Timur kan. Dan Timur kan sudah melalui berbagai cara kolonialisme dan lain-lain kan, itu sudah masukin ke kita semua, diobrak-obrak, ya toh, diamburai, ya toh. Ya sekarang kan saatnya untuk belajar dari Timur kan, nggak ada jeleknya kan. Ya toh, jangan selalu mau minta dianggap sebagai wah nomor satu dulu, apa, ya toh. Itu konsep-konsep majalah Forbes itu. Supaya semua orang di Timur ini, seluruh dunia itu mengidolakan menjadi orang paling berkuasa, paling kaya, paling ini jeblas blok, akhirnya masuk ke dalam lubang itu. Dan ngeliu harus bangkit lagi kan, dan bangkitnya ya dengan belajar dari Timur kan. Jadi kita tidak usah merasa bahwa Timur paling hebat, Barat paling hebat, bersaing di situ udah lewat lah. Itu seperti perang dingin itu, adu panco itu. Ketika udah menang, tangannya keplek itu, ngangkat pun nggak bisa. Dorong mendorong. Barat Timur setelah menang, yuk jalannya juga sempoyongan. Lalu harus cari pengganti yang bisa kita terus dorong mendorong. Ya kan masyarakat jadi stres kan. Jadi cobalah kita berani mengetahui diri kita sendiri. Seperti yang dimainkan jurus-jurus oleh Zen Master itu dengan berbagai kuan. Ya, satu cerita pendek yang dimampatkan lalu diluncurkan itu. Sehingga yang tukang ngobrol kata-kata itu kemek-mek gak bisa apa-apa. Ya, oke, kita akhiri di sini dulu. Terima kasih, sampai jumpa lagi.